Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya komentari kali ini adalah soal informasi tentang BI membatasi pembelian dolar Amerika Serikat. Banyak media yang memberitakan, tapi saya bacakan yang lebih terkini ya, yaitu dari Detik Finance. Judulnya, BI pastikan tidak batasi pembelian dolar Amerika Serikat maksimal 50 ribu dolar per bulan. Ditayangkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret tengah malam ya, jam 11. Ini sebelum saya bacakan, saya informasikan dahulu. Sebelumnya banyak berita yang mewartakan bahwa BI membatasi ya, ini jadi malah kali ini semacam ralat ya, bahwa BI pastikan tidak batasi pembelian dolar. Kita baca saja, ini ada ilustrasi gambar Bank Indonesia. Beritanya begini, dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memperkuat kebijakan transaksi pasar falas melalui penyesuaian nilai ambang batas threshold, termasuk kewajiban penyertaan dokumen transaksi yang melandasi kebutuhan falas, dokumen underlying yang dimaksud, untuk transaksi tunai beli falas, jadi transaksi tunai ini ya, beli falas terhadap rupiah yang sebelumnya 100 ribu dolar menjadi 50 ribu dolar per pelaku per bulan. Nah ini dulu ya. Nah, Kepala Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan penerapan threshold penyampaian dokumen underlying merupakan upaya BI untuk memastikan transaksi pembelian falas dilandasi kebutuhan ekonomi. Kebijakan ini bukan membatasi transaksi pembelian falas, tapi memperkuat kewajiban pernyataan dokumen underlying. Jadi untuk meluruskan pemberitaan, tidak benar kalau BI akan membatasi pembelian tunai menjadi maksimal 50 ribu dolar tadi ya, per pelaku per bulan, ujar Denny dalam keterangan tertulis Selasa 17 Maret 2025. Penyesuaian yang akan dilakukan adalah untuk pembelian tunai di atas 50 ribu dolar tetap dilakukan, tetapi harus menyertakan dokumen underlying, sambung Denny. Ini saya ingin pastikan ya bahwa silakan dicari di mesin pencarian. Sebelumnya beritanya adalah pembatasan. Dan menurut berita-berita tersebut sumbernya juga dari keterangan Bank Indonesia. Nah, tapi umpama ini adalah ralat, ini yang ingin dinyatakan. Jadi kurang lebih menyatakan bahwa tidak dibatasi, tapi batas yang dimaksud adalah di atas 50 ribu harus menyertakan underlying ya. Artinya itu bukti misalnya membayar impor atau membayar kewajiban lain ya, misalnya kewajiban utang dan seterusnya. Jadi ada underlying-nya untuk pembelian tersebut. Nah, Denny menjelaskan kebijakan ini dirumuskan dengan mencermati pergerakan nilai tukar serta pola transaksi falas di pasar domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan dinamika pasar valuta asing domestik tetap berjalan secara sehat dan efisien. Secara historis, BI telah beberapa kali melakukan penyesuaian threshold transaksi falas sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik. Nah, Denny menambahkan perubahan threshold dari waktu ke waktu merupakan bagian dari kebijakan yang bersifat adaptif untuk merespon dinamika perekonomian dan pasar keuangan global maupun domestik. Penyesuaian threshold transaksi tunai beli falas terhadap rupiah akan berlaku pada 1 April 2026 dengan masa transisi sampai dengan 30 April 2026, terang Denny. Saya ingin sedikit komentari, ya ini memang adalah wewenang Bank Indonesia ya terhadap hal ini. Tetapi tidak juga keliru ketika sempat beredar berita bahwa dari sebelumnya 100 ribu dolar per orang per bulan, per pelaku maksudnya, ya bisa perusahaan ya, menjadi 50 ribu, tidak sepenuhnya salah ternyata. Nah, ini diralat, yang dimaksud itu adalah harus ada underlying-nya mulai dari 50 ribu, yang sebelumnya adalah 100 ribu. Nah,
bagaimanapun berita ini sekalipun lebih dijelaskan begini, tetap kan memberikan isyarat kepada pasar bahwa Bank Indonesia tanda petik sudah harus lebih melakukan langkah-langkah yang lebih prudent ya terhadap arus valuta asing. Jadi kita meski sebenarnya kan secara garis besar kita bebas, adalah penganut devisa bebas. Orang bisa membeli dan menjual falas, ya artinya dengan kebutuhan apapun. Tapi ini mulai dibatasi. Kalau dulunya dibatasi 100.000 yang harus underlying-nya lengkap gitu ya. Sekarang 50.000 pun harus ada underlying-nya. Nah, ini kan menarik ya. Jadi berarti kan tetap Bank Indonesia berusaha mencegah adanya pembelian-pembelian falas yang bersifat misalnya untuk berjaga-jaga atau spekulatif atau capital outflow yang tidak berbasis underlying kan begitu. Itu kan pasti ditangkap pasar dan saya kira tidak disembunyikan niat itu kan ada kata-kata untuk kestabilan. Nah, terlepas dari ini memang wewenang Bank Indonesia ya, tetapi kan jadi terbaca tuh bahwa ya Bank Indonesia khawatir dengan lalu lintas itu. Artinya daya tahan dia juga sudah secara nggak langsung mengumumkan daya tahannya juga mulai lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Itu satu ya. Yang kedua, apakah model pelarangan seperti ini efektif itu hal lain lagi. Ya, mungkin efektif untuk dalam hal tertentu ya, tapi apakah efektif untuk keseluruhan arus? Jadi kan yang dihalangi adalah pembelian spot yang sifatnya tidak ada underlying-nya atau harus memberikan underlying transaksi ya. Tapi bisa nggak kebayang bahwa underlying transaksi itu sendiri adalah sebuah taktik juga untuk beberapa pelaku besar kan. Apakah mereka membayar utang ataukah pembelian apa begitu kan bisa. Jadi untuk orang yang cuma sekian ribu dolar itu ya tidak perlu dibatasi kan. Memang itu nggak berpengaruh besar. Tapi untuk yang 100, 200, 300 per bulan kan ya cukup berpengaruh. Jadi apakah efektif pelarangan penukaran di spot ini adalah hal lain yang mungkin Bank Indonesia juga sudah mulai menyiapkan langkah. Sebagai contoh lagi, selain tadi transaksi itu bisa ya sudah menjadi pengetahuan umum ya ada transaksi antar pihak yang sebenarnya secara substantif terkait dalam proses kewajiban dia terhadap falas itu ya. Jadi ada juga yang taktik lain yang sejauh ini sebetulnya nampaknya sudah jadi pembicaraan di kalangan terbatas bahwa bagaimana kalau orang itu memindahnya di rekening dia. Jadi misalnya saya memiliki rekening satu bank. Dalam kebetulan ya jangan saya lah orang kaya gitu memiliki duit cukup banyak ya ratusan miliar gitu kan. Menurut informasi LPS itu ada sekitar 150-an ribu rekening yang nominalnya lebih dari 5 miliar, rata-ratanya 35 miliar, berarti kan ada yang 100-200 miliar, baik itu rekening personal ataupun rekening perusahaan. Bagaimana kalau si pemilik rekening itu memindahnya ke dalam falas? Jadi dia tidak beli spot tapi memindah. Nah tentu ini nanti kita akan lakukan assessment ya mudah-mudahan kalau 1-2 bulan ke depan kita akan melihat perkembangan simpanan dalam falas. Itu kan tidak terkena peraturan ini. Tetapi tetap ada permintaan atas dolar yang tentu kalau permintaan itu besar akan menekan rupiah. Misalnya begitu ya. Dan yang terakhir komentar saya, ini sebetulnya kan berarti Bank Indonesia sudah dari sisi positif kelihatannya. Artinya ini kan sudah mulai hati-hati. Tetapi kalau kebijakan ini tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan lain yang menunjukkan Bank Indonesia memiliki lebih sense of crisis sehingga lebih persuasif. Sebetulnya juga dengan keputusan mempertahankan suku bunga itu kan juga terkait dengan hal-hal seperti ini juga. Nah, yang saya sedikit khawatir adalah iramanya itu nggak sama dengan kebijakan fiskal. Fiskal masih enggan gitu, masih denial ya bahwa sebetulnya fiskal harus sangat berhati-hati. Sehingga ini nanti seiring kan. Karena fiskal kan antara lain adalah
mencari surat utang ya, menerbitkan surat utang, maaf, mencari utang dengan menerbitkan SBN. Ini kan harus sejalan dengan kebijakan ini. Nah, mudah-mudahan ke depan kita melihat koordinasi yang makin baik antara fiskal dan moneter, dan yang penting kita rakyat Indonesia dan juga terutama sekali tadi yang punya duit ya. Jadi saya katakan karena kata Purbaya yang ngomong rupiah itu melemah itu banyak kan orang nggak punya duit lah. Nah ini kan Bank Indonesia sudah secara tidak langsung mengakui bahwa untuk menjaga stabilitas dia batasi pembelian falas, meskipun yang dimaksud membatasi adalah underlying-nya harus lebih pasti, mulai dari $50.000. 50.000 sebulan ya, berarti mungkin per transaksi, saya tidak tahu aturannya bagaimana. Ya kenapa tidak benar-benar saja itu dinyatakan secara koordinatif bahwa kita dalam kondisi ya siaga lah, sebut begitu, siaga satu itu memerlukan tindakan-tindakan kehati-hatian di moneter dan juga di fiskal. Nah ini terhubung ya. Nah jangan sampai justru orang-orang yang punya duit ya khawatir atau mereka juga melakukan spekulasi. Sebetulnya juga nggak bisa dilarang ya orang punya modal itu kemudian memilih portofolio yang menurut dia mengamankan aset dia, itu kan hak dia kan. Jadi kalau ini berkait ya. Kalau mau mempersuasi mereka, menurut saya persuasi tidak cukup hanya meminta kesadaran agar rupiah bisa stabil, tetapi juga memang memberikan rasa aman kalau pegang rupiah pun tidak berbahaya. Itu harus atas sinyal-sinyal kebijakan moneter dan fiskal dan kebijakan sektor real dari pemerintah yang memang menurut saya ini ada sense of crisis, lalu kelihatan hati-hati mau mendengar berbagai masukan dan mementingkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan yang dimulai dari Bank Indonesia ini ya sinkron dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya, serta juga sejalan dengan kebijakan fiskal yang lebih hati-hati.